la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki kita nanti hari kiamat ya sebelum kita ditanya 4 pertanyaan. Di antaranya wa an umrihi fima afnah. Kita akan ditanya tentang nikmat umur nih. Kita pakai buat apa saja. Orang menganggap nikmat waktu ini Pak, nikmat yang sepele, sia-sia. Akhirnya dibuang di jalan kesia-siaan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah, lebih bahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt, menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskanmu dari akhirat. Engkau tidak bisa mengumpulkan pahala kalau enggak menggunakan waktu ibadah ya. Itu kaitannya sama akhirat, menyia-nyiakan waktu. Sementara kematian hanya memutuskan kita dengan dunia. Ya, ini nasihat ini harus kita renungi. Segala peluang kebaikan, pahala jangan pernah disia-siakan. Jangan pernah dibuang. Ya, selalu gunakan segala kesempatan, peluang untuk menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah banyak bersumpah wal asri wad duha wal lail ya. Ini menunjukkan modal terbesar sebenarnya seorang muslim untuk bisa masuk surga adalah waktu. Dan Bapak, Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, alangkah berbahagianya Bapak sedang didoakan para malaikat. Ibu didoakan para malaikat mengatakan, demi Allah saya yakin saya kena doa malaikat. Apa itu doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Selama dia duduk di masjid mendengarkan kebaikan, baca Quran, zikir, selama dia di masjid, malaikat diperintahkan Allah untuk mendoakan dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah rahmati dia. Allah ampuni dia, rahmati dia. Nabi Adam alaihissalam ketika keluar dari surga, dimasukkan Allah diusir dari surga, hidup di bumi, hidup di dunia ini, tempat ujian, tempat musibah ini. Apa yang diminta Nabi Adam alaihissalam cuma 2. Ampunan dan rahmat Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim sama diri kami sendiri. Dikasih waktu bukannya ngaji, udah ada ustadz gratis tinggal denger, malah lebih baik keluar. Malah lebih baik bermain-main, membuang waktu dalam kesia-siaan. Zalim kita sama diri kita. Ya, menganiaya diri kita sendiri. Zalim itu dibagi menjadi 3 kata para ulama. Yang pertama zalim kita kepada Allah. Apa itu zalim kita kepada Allah? Melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Allah yang menciptakan kita, sementara kita minta kepada yang lain, minta ke kuburan, minta kepada orang yang sudah mati. Ini zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selainnya. Kenapa Allah yang memberi rizki malah minta kepada yang lain? Hati-hati ya, pakai jimat, kemudian nulis sesuatu yang kaitannya untuk meminta manfaat dan mudarat dari tulisan itu. Man 'allaqa syai'an faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan kepada sesuatu, dia telah berbuat kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh itu jamaah rahimakumullah, hindari zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak usah khawatir, kalau kita sudah terlanjur pernah melakukan kesyirikan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Surat Az-Zumar ayat 59. Allah ampunin semua dosa. Allah ampunin semua dosa. Dosa zina, minta ampun Allah ampuni. Dosa meninggalkan sholat, minta ampun sama Allah. Dengan catatan apa? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Ganti keburukan Anda masa lalu dengan kebaikan. Dulu pernah menyepelekan tentang syariat jilbab, sekarang pakai jilbab. Dosa yang lalu akan dihapus. Karena Allah itu mengabarkan kepada kita, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, informasikan ke seluruh umat, seluruh hamba-hambaku, kata Allah, bahwa saya adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi kalau sama Allah urusannya gampang, mudah. Karena kita punya Rabb yang maha pengampun, maha penyayang. Dosa apapun, termasuk syirik, asal taubatan nasuh, tidak mengulangi, mengganti perbuatan buruk kita dengan kebaikan. Nah, kemudian zalim yang kedua adalah zalim kepada antara kita dan Allah. Kalau tadi dosa kepada Allah, yang sekarang antara kita sama Allah dengan maksiat. Maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, zalim kita kepada sesama hamba.
Ya, yang zalim yang pertama apa tadi Pak? Zalim ke Allah. Kemudian zalim yang kedua, kita dan Allah, antara kita dan Allah. Ya, berbohong, berdusta, berzina, meninggalkan. Ini dosa kita sama Allah. Ini pun mudah Allah untuk mengampuni kita, memaafkan kita dengan catatan taubatan nasuha. Tak ada dosa yang berat, kezaliman yang sukar untuk kita mendapatkan pengampunan Allah sebelum mendapatkan ridho dari manusia. Apa itu? Az-zulmu 'alal ibad. Zalim sesama hamba Allah. Hati-hati, ini termasuk diri saya ya. Kalau ngomong filter dulu, saring dulu. Kira-kira nyakitin hati orang enggak? Jangan pernah ngambil hak yang bukan milik kita. Kenapa? Sebelum dia ridho sama kita, memaafkan kita, baru Allah maafkan kita. Kalau dia nggak maafin kita, Allah nggak ikut campur. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zulmul 'alal ibad dzambun la yashtariku fihi Allah. Zalim sesama manusia ini Pak, dosa yang Allah nggak mau ikut campur. Dosa yang Allah nggak mau ikut campur ngurusin. Udah antara sesamamu, antara engkau. Maka oleh itu jamaah rahimakumullah, dalam ceramah singkat ini saya juga ingin mengingatkan kezoliman terhadap sesama kita. Sekarang kezoliman ini dianggap sepele. Kezoliman ini dianggap sesuatu yang remeh. Orang dikasih jabatan publik, ya jadi apapun itulah. Tapi semena-mena menggunakan anggaran untuk kepentingan dirinya pribadi, memperkaya dirinya sendiri. Padahal di situ ada hak orang banyak. Saya nggak bisa bayangin tuh nanti di hadapan Allah bagaimana. Ya, harusnya sekian miliar buat pemberantasan kemiskinan. Kita ingat kemarin COVID, ya bantuan sosial buat masyarakat dikorupsi. Betul apa betul Pak? Oh, menterinya masuk penjara. Bayangin Pak. Nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla bagaimana kita? Kalau 100 juta orang yang kita zolimin, 100 juta itu harus kita minta kerelaan, keridhaan, hatinya harus kita minta maaf. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun." Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzolimin. Kenapa? Karena kalau dia yang terzolimin sama kita ini doanya nggak ada pembatas lagi. Nggak ada halangan lagi, langsung Allah kabulkan, Allah terima. Hatta itu dari mulut orang kafir. Anda muslim, menzalimi hatta itu orang kafir. Kalau dia berdoa, Allah akan kabulkan doa dia. Dia doa hancur, kita hancur. Dia doa kita dapat kebinasaan, binasa. Makanya Nabi Muhammad SAW doa yang paling banyak beliau lantunkan apa? Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal dhillati wa an adlima wa an udlam. 4 yang Nabi minta SAW. Ya Allah, jauhkan saya dari kefakiran, dari kekufuran, dari kehinaan, dan dari menzolimi dan dizolimi. Ini doa yang Nabi baca. Saking Nabi tahu beratnya dosa kezoliman terhadap sesama hamba Allah Azza wa Jalla. Sekarang apalagi kita lihat media sosial ayahanda. Ya, udah gampang netizen Indonesia ini dikenal dengan bully membuli, saling menghina satu sama lain. Mudahnya menghina orang, merendahkan orang. Ya, menjatuhkan martabat orang. Aib diceritain kemana-mana. Sekarang lagi heboh perselingkuhan. Suami bercerai, diceritain semua TV, semua media sosial. Ini juga kezaliman. Tutup aib saudara kita sesama muslim. Sebagaimana Nabi katakan di Haji Wada, Nabi mengatakan apa? Inna amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Kamu sesama muslim, kehormatan kalian harus dijaga. Jangan bicarakan aib sesama muslim. Kemudian yang kedua apa? Dan harta kalian haram di atas kalian. Tidak boleh ngambil yang bukan hak milik kalian. Sebagaimana haramnya hari ini itu tanggal 9 Zulhijjah Nabi melantunkan khutbah perpisahan ketika haji. Maka itu jamaah rahimakumullah, saya jadi teringat satu kisah ya, tadi khutbah Jumat saya sampaikan di Masjid Al-Muttaqin di Jakarta Pusat. Saya pikir bagus banget kalau saya juga sampaikan di Masjid Nurul Hidayah. Kita pernah ingat kisah seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas Pak, tercatat dalam sejarah disebut dengan mujabud da'wah, orang yang
mulutnya itu kalau doanya pasti dikabulkan Allah. Dia waliullah Pak, karomah, punya karomah. Beliau Pak tidak pernah memasukkan ke mulut dia kecuali yang halal, pasti. Kalau nggak halal dia nggak mau masukin. Sampai-sampai dia punya kambing betina, dia peras susu dari situ, dia minum. Besokannya kambingnya makan rumput tetangga. Kambing tidak berapa. Datang hewan. Apa yang dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, saya tidak akan minum dari susu dia. Karena ada barang syubhat masuk ke perut dia. Kalau masuk ke perut, saking warak, hati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Sa'ad bin Abi Waqqas didoakan oleh Rasulullah, manusia yang doanya mustajab. Ketika Rasulullah wafat, Umar bin Khattab menjadi khalifah. Sa'ad bin Abi Waqqas dijadikan gubernur di Kufah, di Irak. Dijadikan gubernur di Kufah. Subhanallah, beliau orang yang adil, beliau orang yang rajin sholat, orang soleh. Sampai tiba surat kepada Umar bin Khattab, fitnah, kebohongan, menjatuhkan martabat beliau yang dilakukan oleh seorang penduduk Kufah. Dia tulis surat bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur, sholatnya gak bagus, kagak pernah sholat berjamaah. Datang surat kepada Umar, tapi Umar bin Khattab gak telan mentah-mentah. Umar mengirim utusan ke Kufah di Irak sekarang. Dikirim utusan untuk ngecek benar gak surat ini. Ketika dicek, utusan Umar bin Khattab datang ke masjid-masjid, didatangin, gimana pendapat kalian tentang Sa'ad bin Abi Waqqas? Oh, Sa'ad orang baik. Sa'ad orang baik. Seluruh masjid satu suara. Tiba-tiba datanglah satu utusan Umar bin Khattab ke satu masjid Bani Absin. Masjid Bani Absin. Ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang Sa'ad bin Abi Waqqas? Satu orang muncul di situ. Dia teriak, wallahi inna Sa'adah la ya'dilu fil 'ataya fil 'atiyah wa la yasiru fis sariyah wa la ya'dilu fi qadiyah. Sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu enggak pernah ikut perang. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu enggak adil dalam pembagian. Kalau bagi ghanimah mementingkan dirinya sendiri. Kemudian dia dalam hukum juga enggak adil. Dia pilih kasih. Allahu Akbar. Kemudian dikonfirmasi berita ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini ada berita salah satu warga namanya Usamah. Namanya Usamah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah, saya akan angkat tangan. Saya punya Rabb. Saya mungkin nggak bisa membalas dia. Saya mungkin nggak bisa berbuat seperti yang dia lakukan. Tapi saya punya Allah yang maha mengetahui, maha melihat. Dia berdoa, dia angkat tangan. Allahumma in kana kadiban yaqumu sum'atan wa ria'an fa'atil umrahu wa la tumithu illa 'ala fitnah. Atil umrahu wa atil faqrahu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah, kalau yang dia lakukan ini semata-mata mencari penilaian dari manusia, riya, sum'ah, pengen didengar orang, pengen dilihat orang, maka ya Allah, panjangkan umur orang ini yang memfitnah saya, dan panjangkan kefakiran dia, dan jangan matikan dia kecuali dalam keadaan fitnah. Sa'ad bin Abi Waqqas berlaku ajal kepada beliau radhiyallahu taala anhu, wafat, meninggal dunia. Dan orang yang memfitnah dia namanya Usamah ini Pak, dikasih umur sama Allah Azza wa Jalla 100 tahun. Sampai-sampai diceritakan alisnya Pak sampai jatuh saking tuanya dia. Alis matanya dia jatuh. Kalau kita lihat orang tua Pak, ya, sampai alisnya jatuh saking tua. Uzur. Apa kerjaan dia? Nongkrong di depan masjid, godain anak cewek. Kalau ada anak belia, digodain sama dia. Bahkan dia suka pegang-pegang, dipukulin sama masyarakat, dihinakan. Apa kata dia? Usamah ini, laqad asabatni da'watu Sa'din. Benar-benar nih, doanya Sa'ad kena ke saya. Doanya Sa'ad kena ke saya. 100 tahun dalam kehinaan, 100 tahun dalam keadaan tidak punya harga diri. Kenapa? Karena menzolimi sahabat Nabi yang mulia. Apa yang bisa kita ambil? Apapun jenis kezaliman akan punya dampak buruk dalam kehidupan kita, dunia, akhirat. Sebelum akhirat, dunia dulu. Maka oleh itu jadi pemimpin yang adil, jadi suami yang adil, jadi apapun kita,
Karena sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan nanti pada hari kiamat dia dapat naungan. Dan yang mana kita tidak akan pernah mendapat naungan kecuali naungan itu. Yang sangat kita nanti-nantikan, kita tunggu-tunggu. Di antaranya siapa? Al-Imam Adil, pemimpin yang adil. Itu mereka yang akan dapat perlindungan Allah Ta'ala. Kalau kita zalim kepada siapapun, istri kita, kepada masyarakat, kalau kita ditunjuk sebagai pemimpin, kata Rasulullah, "Dzulmu dzulumat yaumil qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Karena nanti Pak, untuk jalan ke surga kita butuh nur, cahaya. Sebagaimana firman Allah, "Nuruhum yas'a baina aydihim." Ya, cahaya yang akan menerangi jalan dia ke depan, maksudnya ke surga. Tapi orang yang zalim tiba-tiba matanya digelapin. Dan ini zulm, kegelapan dalam arti hakiki, kata para ulama. Gelap jalan dia ke surga, susah dia nggak kelihatan. Subhanallahil azim, na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana orang-orang kafir ya, orang-orang zalim ketika pada hari kiamat dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Bapak bisa buka di Quran surah Thaha. Ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya hari kiamat dalam keadaan buta? Sementara dulu di dunia saya bisa melihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Nah, hari ini saya lupa sama kamu. Saya enggak peduli kepada kamu. Karena dulu di dunia ketika ayat-ayat saya dibacakan, engkau juga lupa, engkau cuek. Engkau enggak hadir kajian, engkau enggak hadir ta'lim. Engkau lupa sama ayat-ayat saya di dunia, di akhirat saya lupain engkau. A'udzubillahi min dzalik. Oleh itu jemaah rahimakumullah, materi kita ya singkat, bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh dari kezaliman tadi. Berdoa sebagaimana doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wa minadh dhillati wa min an adriba aw udhlam. Doa sahih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.